Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan membacakan cerita baru dengan judul Santet Penyebab Mandul. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandias Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Aku memang sangat beruntung. Ternyata, apa yang aku rasakan selama ini dirasakan pula oleh Ariana. Padahal dari segi materi jelas, aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan teman-teman sekelasku. Aku ke sekolah hanya naik angkot, sementara teman-teman sudah punya motor sendiri. Begitupun dengan Ariana. Ia pun memakai motor Matic yang keluaran terbaru. Sungguh aku hampir membunuh perasaanku sendiri setelah menyadari segala kekuranganku. Bahkan, aku mulai menjauhi Ariana. Ketika Adam, aku lihat semakin dekat dengannya. Pulang bareng sama aku aja, Kon. Aku tersentak dari lamunanku saat Ariana sudah berada di hadapanku ketika aku sedang menunggu angkot untuk pulang. Aku hanya memandangi wajah cantik Ana, nama panggilan akrab Ariana, tanpa meresponnya. Cewek itu tidak turun dari motornya, namun dengan sabar menungguku. Dan di belakang Ana menyusul Adam yang juga memakai motor jenis baru. Cowok itu hanya tersenyum kepada aku tanpa berkata. Ayolah Kono, kita kan satu arah. Rumah kamu hanya terlewat 2 gang aja kok. Apa sih susahnya ikut aku? Lanjut Ana sambil membuka helmnya dan merapikan rambutnya. Kamu duluan aja deh. Bukan aku menolak tawaran baik kamu, tapi rasanya kurang pantas lah kalau cowok diboncengin sama cewek. Akhirnya aku pun membalas. Yaudah deh, kamu yang bawa, biar aku yang bonceng, oke? Ini lebih parah lagi. Bagaimana mungkin aku yang nyetir, sementara aku belum pernah belajar bawa motor? Ya udahlah anak, ngapain juga kamu maksa-maksa dia? Gak mau kamu bonceng? Ayo, kita pulang. Adam ikut buka suara, membuat Ana mendelik agak kesal. Hei, kamu dengar ya? Jangan suka ikut campur urusan orang. Kalau kamu mau pulang ya pulang aja sana. Ngapain mesti bareng sama aku? Jawab Ana dengan ketus. Sekarang ia malah turun dari sepeda motornya dan berdiri di sampingku. Hal itu membuat Adam nampak kecewa. Kemudian tanpa basa-basi ia menggeber sepeda motornya. Namun baru saja Ana berdiri di sampingku, angkot yang aku tunggu pun sudah berhenti di depanku. Sorry ya nak, aku duluan ya, kataku seraya masuk ke dalam angkot. Dan aku melihat Ana membanting kakinya kesal. Jam baru juga pukul 5:30. Ibuku terkopoh-kopoh mengatakan kalau di luar ada Ariana. Dia gak bawa motor loh. Ibu gak tahu ada perlu apa sama kamu, kata ibuku yang juga merasa heran sama seperti aku. Ana, tumben kamu pagi-pagi ke rumahku. Ada apaan? Tanyaku setelah melihat gadis itu memang tidak membawa motor. Motor aku mogok, jadi aku mutusin buat berangkat bareng sama kamu, balas Ariana memandangiku seakan ingin melihat responku. Maksud kamu mau naik angkot gitu? Ariana mengangguk. Aku sarapan dulu ya. Kamu udah sarapan belum? Aku gak pernah sarapan, Kon. Paling minum susu sama roti doang. Sama, aku juga minum teh manis sama gorengan. Setelah selesai, aku menyambar tas dan segera mengajak Ariana untuk berangkat. Sampailah di sekolah. Ana, kamu kan naik angkot. Motor kamu kenapa? Sambut Adam yang melihat Ariana berjalan di sebelahku. Mogok, jawab Ana pendek. Mogok apa dimogokin? Biar bisa jalan bareng sama dia, lanjut Adam sambil melirik ke arahku. Maksud kamu apa sih? Kalau aku bilang mogok ya mogok. Lagian kenapa urusan kamu kalau aku jalan bareng sama Margono? Gak nyusahin kamu kan? Balas Ariana sambil mendekati Adam. Ya enggak sih, tapi sayang aja kalau lihat kulit kamu yang mulus itu bisa lecet, bergesekan dan bau keringat. Hei, Adam, berapa kali aku bilang
Jangan suka ikut campur urusan orang. Mau aku naik angkot kek, jalan kaki kek, suka-suka aku dong. Aku melihat Ariana mulai emosi. Maka aku mengambil lengannya agar meninggalkan anak yang seusilan itu. Kami segera masuk kelas yang memang masih sepi. Sebaiknya orang seperti Adam itu gak usah ditangkepin. Semakin kita tangkepin dia akan semakin menjadi-jadi, kataku sambil meletakkan tas di atas meja. Lagian kamu kok selalu diem sih? Diledekin sama dia, balas Ana. Diam itu bukan berarti aku takut, tapi aku gak suka dengan keributan gara-gara hal yang sepele. Kita lihat saja sampai kapan dia akan bersikap seperti itu. Satu persatu teman-teman mulai memasuki kelas, dan laki-laki Adam membuat ulah dengan menempelkan jarinya pada mulutnya ketika melewati meja Ariana. Aku yang duduk di meja belakang Ariana mendapat kesempatan. Aku sengaja menyurungkan kaki kananku pada saat Adam hendak melewati mejaku. Kaki anak itu tersandung kakiku hingga ia terhuyung-huyung ke depan dan hampir jatuh kalau tidak bertumpul pada meja di belakangku. Suwe lu, mencari ribut lu, katanya mengumpat. Ia merasa malu karena beberapa teman tersenyum melihat kejadian tadi. Aku pura-pura tidak mengerti maksud ucapannya dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Sepulang sekolah, Adam menghadangku di depan gerbang. Rupanya, kejadian tadi membuat harga diri anak itu jatuh. Urusan kita belum selesai, katanya sambil meraih kerah bajuku. Ariana yang berjalan di sampingku ikut berhenti melangkah. Jangan diladenin kon. Ariana meraih tanganku agar menghindar dari Adam. Bahkan teman-teman juga mengerubungi kami, ingin tahu apa yang terjadi. Aku memegang tangan Adam yang masih menarik. Menarik kerah bajuku. Lepasin tangan lu, Dam. Gue turutin apa yang lo mau, kataku, membuat Adam tersenyum menyeringai dan melepaskan tangannya. Nah, ini yang gue demen. Ternyata lu punya nyali juga. Oke, kita ke lapangan, seru Adam dengan semangat dan keyakinan penuh untuk menghajarku. Aku mengikuti langkahnya, dan di belakangku ternyata banyak juga teman yang mengikuti kami. Perawakan Adam hampir seimbang denganku, dan aku telah membaca dari gerakan ia waktu di kelas tadi. Ternyata cuma suaranya saja yang gede berkoar, sementara ia cuma mengandalkan gengsi dan keberanian yang ia paksakan. Tiba di lapangan, Adam segera melepaskan jaketnya, dan ia mulai memasang kuda-kuda mirip Jackie Chan, aktor laga Cina itu. Aku melihat gayanya yang lucu. Mungkin ia tengah memperlihatkan gerakan aneh dari ilmu bela diri dari negeri Cina tersebut yang bernama kungfu. Ayo, cepat lawan aku. Apa lu takut melihat jurus gue? Serunya mengejekku. Jurus apaan tuh? Tanyaku setelah berhadapan. Berisik lu. Ini namanya jurus Dayong Mabok. Lu gak bakalan bisa bertahan dalam 2 ronde, dan lu pasti tepar, balas Adam dengan bangga. Wih, ngeri juga ya. Gimana kalau kita batalin aja pertandingan ini? Gak bisa. Seorang kesatria harus mau menerima tantangan dari lawannya. Tapi lu kan bukan lawan, tapi kawan. Banyak ngomong lu. Adam mulai menyerangku dengan jurus-jurus andalannya, sementara aku hanya menghindar saja untuk menguras tenaganya. Kono, kita lagi duel, bukan main kucing-kucingan. Ayo pukul gue, teriak Adam seraya menyurungkan wajahnya. Dan tentu saja aku tidak menyia-nyiakannya. Satu pukulan deras telak mampir di wajah Adam, dan ia terhuyung-huyung, berdiri limbung, dan akhirnya jatuh duduk di atas rumput. Teman-teman menertawakan Adam yang seperti hilang kesadarannya. Haha, Dewa Adam sekarang benar-benar mabok, cetus salah seorang teman. Adam merasa malu. Ia bangkit, berdiri, dengan mata sebelah kirinya yang biru lebam. Aku kira ia akan berbuat nekat menyerangku lagi. Ternyata, sambil menutupi sebelah matanya, ia mengambil jaketnya dan berlalu meninggalkan lapangan. Keesokan harinya, Adam tidak masuk sekolah. Aku gak yakin kalau ia jatuh sakit akibat duel kemarin, atau mungkin juga matanya masih lebam. Semua teman, juga Ariana, mempertanyakan ketidakhadiran Adam.
Mereka khawatir anak itu nekat dan menghadang aku dan Ariana di jalan. "Lu harus hati-hati, Gon. Sifat anak itu memang jelas," kata salah satu temanku. "Kalau dia maunya begitu, ya apa boleh buat. Gue sih pasti ngelayanin tuh anak," polasku. "Masalahnya, yang gue takutin, dia nyuruh orang buat ngerjain lu. Gon, dia kan cukup royal dan kayaknya mampu buat bayar orang." Itu sih mungkin pikiran kalian aja yang kebanyakan nonton film action. Ya kita sekedar ngingetin aja, Gon. Mudah-mudahan sih nggak sampai gitu. Oke deh, yuk kita pulang. Setelah berkata, aku langsung bergegas menuruni tangga sekolah dan berjalan menuju pintu gerbang. "Kono, tunggu." Suara Ariana menghentikan langkahku. "Buru-buru banget. Ada apaan sih?" tanya Ariana. Nggak ada apa-apa. Cuma aku lapar aja," balasku asal, dan Ariana mengambil lenganku, mengajakku meninggalkan sekolah, menuju tempat angkot. Beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Minggu pagi, ternyata apa yang dikhawatirkan teman-temanku terbukti juga. Minggu pagi sekitar jam 9, aku sudah berada di tepian saluran pembuangan air yang lumayan besar, sehingga terlihat seperti sungai. Aku sudah berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan dari memancing, dan tiba-tiba aku melihat 3 pemuda mendatangiku. Aku kira mereka ingin memancing juga, tapi "Lo yang namanya Margono?" tanya salah seorang dari ketiga pemuda yang kini sudah berada tepat di belakangku. Iya betul, ada apa ya?" tanyaku, merasa tak mengenali mereka. Aku tidak punya peluang untuk menghindar ketika salah satu dari mereka melayangkan kakinya, menendang tepat mengenai punggungku. Aku kehilangan keseimbangan. Namun sebelum jatuh ke dalam saluran, aku sempat menyabetkan joran yang masih berisi kail, dan mata kail itu tepat tersangkut di telinga salah seorang dari mereka. Maka ketika aku jatuh ke saluran, aku menarik tali pancing hingga orang tadi mau tak mau mengikuti gerakan tali, karena ia tak mau telinganya putus, dan ia pun ikut nyebur ke saluran. Dalam keadaan kesakitan itu, aku tak menyia-nyiakan untuk menghantam bagian telinga yang tersangkut kail. "Aduh, ampun bang, ampun!" teriaknya membuat aku kasihan. Sementara 2 orang temannya mulai turun ke dalam saluran. Mereka langsung mengeroyok aku sehingga tak ada kesempatan untukku menghindar. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi bersarang di tubuhku dan kepalaku, sehingga aku merasa pening. Dunia sepertinya berputar, dan entah apa yang terjadi selanjutnya, aku tak ingat lagi. Aku mendapatkan diriku berada di sebuah ruangan kecil yang terbuat dari bambu. Tubuhku pun hanya berselimut kain sarung dan terbaring di atas balai-balai bambu. Sepertinya aku berada di sebuah gubuk entah di mana. Dan tak lama berselang, seorang lelaki tua masuk ke dalam gubuk. Lelaki itu tersenyum memamerkan gigi-giginya yang tinggal beberapa buah saja. "Kamu sudah bangun, nak? Nah, pakailah pakaian kamu yang sudah Papa cuci. Baunya minta ampun, tapi sekarang sudah lumayan harum dan kering," kata lelaki tua tadi memberikan pakaianku. "Untung saja kamu punya tubuh yang kuat. Kalau tidak, Papa tidak tahu nasib kamu seperti apa. Semua luka dan salah urat sudah Papa obati, sehingga tidak ada lagi luka sedikit pun pada wajah atau tubuh kamu. Oh iya, nama kamu siapa dan dari mana?" lanjutnya. Saya Margono, Pak, dari kampung Duker," balasku sambil menggerak-gerakkan tubuhku yang terasa kaku. "Oh, Papa kira orang jauh. Terus siapa yang sudah mengeroyok kamu itu? Untung saja kamu punya sedikit kekebalan tubuh, sehingga tidak sampai cedera serius." "Saya kira mereka orang suruhan, Pak. Saya tidak mengenali mereka." Akhirnya, setelah mengobrol panjang lebar, lelaki tua yang bernama Pak Arya itu menawarkan dirinya jika aku berkenan untuk memperdalam ilmu silat, karena ia
melihat susunan tulang-tulangku yang kuat. Dan aku mengiyakannya jika nanti setelah libur sekolah, aku akan kembali menemui beliau. Keesokan harinya, pada saat aku berangkat sekolah, ketika aku sampai di gerbang sekolah, aku melihat Adam yang tengah bersandar pada dinding pagar. Ia agak terkejut melihatku dan ingin pergi dari sana. Namun aku lebih cepat menghadangnya. Aku langsung mencekal kerah bajunya, sehingga ia terlihat gemetaran. Dam, gue kasih tahu sama lo ya, sayang tuh duit lo buat bayar orang-orang cemen, buat ngeroyok gue. Baru lihat kalau gue aja udah pada kabur, kataku sengaja mengarang cerita. Apa maksud lo? Adam menjawab seolah tak tahu apa-apa. Udah deh Dam, kalau lo mau bayar orang, cari dong preman yang udah profesional. Jangan asal kayak gitu, cemen. Lanjutku sembari membenturkan kepala anak itu ke pagar besi, sehingga ia meringis menahan sakit. Ingat Dam, sekali lagi lo nyuruh orang, maka lo sendiri yang gue habisin. Paham lo? Setelah itu aku meninggalkannya, sementara teman-temannya hanya melongo melihat kejadian itu. Di dalam kelas, aku melihat Adam tidak banyak ulah. Ia terdiam, duduk di bangkunya, seakan tengah konsentrasi pada pelajaran. Sesekali matanya memandangku, dan ketika pandangan kami bertemu, ia dengan cepat menundukkan wajahnya. Untuk beberapa hari ini, Adam terlihat sangat diam. Ia lebih banyak berada di dalam kelas ketimbang sesumbar atau menggoda Ariana. Bahkan ketika Ariana lewat di hadapannya pun, ia seakan tidak lagi peduli. Teman-teman menyadari akan perubahan sikap Adam, namun mereka juga memberikan masukan agar aku tetap waspada terhadap anak itu, yang bisa saja membalas perlakuanku yang telah membuatnya malu di hadapan teman-teman semua. Aku tahu apa sebenarnya yang dipikirin anak itu. Ia malu saat aku mencengkram kerah bajunya dan mengatakan kalau orang suruhannya hanyalah orang-orang cemen. Padahal bila aku ingat betapa aku hampir mati dikeroyok ketika orang suruhannya, aku mengakui kalau Adam punya pergaulan yang luas. Ia mampu membayar orang yang mungkin dengan upah lumayan besar. Ia juga malu melihat keadaanku yang tidak kurang suatu apa. Sementara mungkin orang bayarannya mengatakan kalau aku sudah sekarat. Masalah Adam tidak bisa aku anggap masalah kecil, dan ini pasti akan semakin besar. Aku ingat pesan Pak Arya yang akan menggemblengku dalam ilmu bela diri. Orang tua itu sepertinya mempunyai ilmu tingkat tinggi yang ternyata mampu menyembuhkan, bahkan menghapus bekas luka dalam waktu sekejap saja. Aku juga penasaran dengannya. Sepertinya ia hidup sendirian di rumahnya yang gubuk itu. Malam pun semakin larut. Suasana di luar sudah nampak sepi dan sunyi. Tidak ada lagi kegiatan warga kampungku. Kalaupun ada, mungkin hanya berdagang dan beronda malam saja. Jam di handphoneku sudah menunjukkan angka 11.40. Berarti hampir jam 12 tengah malam. Entah mengapa, aku merasa kalau malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tubuhku terasa gerah, sehingga keringat membasahi kaos tipis yang aku pakai. Aku masih duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi untuk menenangkan diri. Aku juga mengambil rokok milik ayahku dan menyulutnya. Batuk-batuk kecil, karena aku memang tak terbiasa merokok. Namun lama-kelamaan, aku mulai menikmatinya. Tiba-tiba saja aku melihat bayangan putih yang melintas di atas pepohonan dan turun tepat di hadapanku. Kiranya ia sesosok makhluk yang mungkin disebut-sebut sebagai kuntilanak. Sosok wanita itu memakai pakaian putih berambut panjang hingga menutupi wajahnya. Saking takutnya aku, mendadak kakiku gemetaran. Rasanya kaku untuk digerakkan. Sepertinya makhluk itu tengah mengawasiku, dan entah apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba aku melihatnya seperti ia menyiramkan sesuatu kepadaku. Meski tak terlihat, namun cukup aku rasakan. Sekujur tubuhku mendadak terasa panas, hingga aku berteriak meminta tolong, dan kulitku seperti terbakar. Hampir semuanya melepuh. Kedua orang tuaku yang sudah tidur sejak sore tadi akhirnya terbangun. Mereka mendapati aku tengah kejang-kejang menahan rasa panas yang luar biasa. "Gono, ada apa? Kenapa sampai begini?" tanya kedua orang tuaku dengan panik, dan aku hanya menunjuk tempat makhluk tadi berada. "Ada apa?"
Tanya mereka penasaran, namun makhluk yang menyiramku sudah tidak ada. Kedua orang tuaku memampahku ke dalam kamar, membaringkan aku di atas tempat tidur. Aku melihat sekujur tubuhku mulai menggelembung kecil-kecil, gelembung yang berisikan air bercampur nanah. Kedua orang tuaku kebingungan. Mereka tak tahu harus berbuat apa, dan hanya bergantian mengipasi aku agar tidak terlalu panas. Ayahku mengatakan kalau ini adalah penyakit kiriman dari seseorang, dan aku langsung berpikir kalau orang itu pastilah Adam, sebab belum ada satu orang pun yang aku anggap berurusan denganku kecuali dia. "Apa kamu punya musuh, Nak?" tanya ayahku. Aku hanya terdiam. Aku tak mau mengambil resiko. Jika aku beritahu, tidak mustahil akan terjadi kemungkinan ayah akan mencari Adam. "Bilang saja, akan ayah cari siapa orang yang telah membuat kamu begini," kata ayahku geram. Sampai pagi tiba, kedua orang tuaku tidak tertidur juga. Mereka bingung mesti bagaimana. Kondisiku semakin parah. Gelembung-gelembung kecil semakin membesar dan pecah, sehingga mengeluarkan bau yang tak sedap. Tubuhku penuh dengan luka seperti koreng dan bisul, panas dan perihnya luar biasa. 3 hari kemudian, Ariana menengok keadaanku. Aku melihat mata gadis itu berkaca-kaca. "Ini pasti perbuatan Adam," kata Ariana mengeluarkan emosinya. "Pantas saja dia juga tidak masuk kelas selama beberapa hari ini," lanjutnya. Sementara itu, kakiku terasa semakin sakit. Ada yang bergerak-gerak turun naik dari pangkal paha hingga ujung jariku, dan sepertinya ada yang membakar bagian dalam kakiku, sehingga aku harus menjerit berulang kali setiap rasa panas bersarang pada satu titik tertentu. "Kono, istighfar, jangan hanya berteriak-teriak saja," kata Ariana. Ia menatapku dengan perasaan penuh kecemasan. Kamu mau menolongku, Ana?" Pertanyaan yang seharusnya aku tujukan pada ayah dan ibuku. "Tentu saja, Kono. Jika aku bisa, apa yang harus aku lakukan?" Kamu tahu, ada gubuk di dekat saluran air, tempat biasa aku mancing." "Iya, aku ingat waktu kamu menceritakan tentang tempat itu. Memangnya kenapa?" "Di gubuk itu tinggal seorang bapak, namanya Pak Arya. Tolong kamu temui dia. Katakan kalau aku membutuhkan pertolongannya." "Pak Arya? Oke, sekarang juga aku akan ke sana. Kamu yang sabar ya, Kon." Tanpa berkata lagi, Ariana meninggalkan aku. Sementara kedua orang tuaku pun tengah berikhtiar. Entah berapa lama aku menunggu kedatangan Ariana. Wanita itu akhirnya datang juga bersama seorang pria parubaya yang aku kenal dengan nama Pak Arya. Lelaki yang baik hati yang telah menolongku itu mendekatiku. Ia meraba dengan telapak tangannya tanpa menyentuh tubuhku. Telapak tangan Pak Arya mengambang di atas dadaku, dan aku melihat mulutnya berkomat kamit seakan tengah membaca mantra. "Sungguh biadab anak muda itu. Di zaman sekarang masih saja mau diperbudak dukun-dukun hitam untuk menyakiti orang. Mungkin saya hanya bisa membantu meringankan beban kamu saja, agar tidak terlalu panas. Karena jujur, saya belum pernah mempelajari ilmu penangkal santet ataupun guna-guna. Saya hanya dapat melihat siapa orang di balik ini. Namun kalian pasti sudah tahu sendiri. Maka saya akan mencoba mencabut penyakit kiriman ini. Mana orang tua kamu, Kono?" tanya Pak Arya. Bersamaan dengan itu, kedua orang tuaku masuk beserta pamanku, Paman Rasman. Mereka menyalami Pak Arya, berbahasa-basi sejenak, kemudian menyerahkan kepada Pak Arya untuk memimpin pembacaan doa demi mencabut penyakit yang tengah menggerogoti diriku. Suasana kembali hening. Baru setelah Pak Arya memimpin doa, kamarku terdengar sangat religius. Aku pun ikut membaca doa, meski dengan terputus-putus karena menahan rasa sakit dan panas yang luar biasa. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Arya. Setelah ia selesai berdoa, ia meminta kepada semua yang ada di ruangan ini untuk membaca ayat-ayat suci. Sementara Pak Arya mulai melakukan gerakan aneh. Lelaki tua itu seperti bukanlah dirinya. Ia melompat-lompat beberapa kali naik turun ke atas tempat tidurku,
seperti seekor kera. Begitu ringan gerakannya, kedua tangannya sibuk seakan tengah mengambil sesuatu dari seluruh luka-luka di tubuhku. Dan sungguh ajaib, koreng-koreng yang semula memenuhi tubuhku dengan bau anyir yang busuk itu mulai mengering seketika. Dan dalam sekejap saja, tubuhku telah normal kembali tanpa noda sedikit pun. Pak Arya menggeram. Ia berjongkok di ujung jari kakiku. "Kau makhluk jelek. Aku perintahkan untuk keluar dari raga anak ini, atau aku melonggarkan kamu dengan paksa, dan tentu saja akan sangat menyakitkan bagimu." Suara Pak Arya berteriak lantang. Sementara kaki sebelah kananku masih terus berdenyut turun naik dengan rasa panas yang luar biasa. Rupanya kuntilanak ini sedikit nakal. Dia masih betah berada di kaki Margono. Mau tak mau, saya harus menariknya dengan paksa dan suruh menyerang balik kepada siapa yang menyuruhnya. Setelah berkata demikian, Pak Arya mengambil ancang-ancang seperti hendak mencabut sesuatu dari telapak kakiku. Aku mendengar suara cerita yang cukup keras saat Pak Arya menarik sesuatu dari kakiku. Dan ternyata, kini di hadapan kami telah terlihat satu sosok menyeramkan. Sosok kuntilanak yang beberapa malam lalu menyiramku. "Nah, sekarang pulanglah. Ingat, jika kamu masih mau menjadi budak dukuniku, maka saya akan memusnahkan kamu." Rupanya, Mbak Kunti itu benar-benar takluk oleh Pak Arya. Dan tanpa basa-basi lagi, ia segera lenyap dari hadapan kami. Sejak kejadian itu, aku mulai ekstra hati-hati jika bertemu Adam. Anak itu seakan tak tahu kalau aku telah menderita selama beberapa hari akibat santet kiriman darinya. Dan aku juga tidak peduli dengannya. Aku menganggap tak pernah terjadi apa-apa. Sehingga beberapa kali ia memandangiku dengan pandangan heran. Aku juga mengatakan pada Ariana agar tidak menyinggung soal diriku yang kena santet. Cukup antara aku dan dia saja yang mempunyai urusan, dan jangan sampai namanya jelek di sekolah ini. Pada suatu kesempatan, aku mengunjungi Pak Arya di rumahnya. Kebetulan, ia sedang duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh manis dan pisang rebus. "Ah, kebetulan kamu datang, Gono. Ayo, kita sama-sama menikmati godokan pisang ini. Sebentar, saya mau buatkan kopi dulu buat kamu." Pak Arya menyambut kedatanganku dengan respon yang hangat. Dan tak lama kemudian, ia membawa segelas kopi untukku. Ini Pak, aku bawain sedikit makanan dari ayah. Beliau titip salam dan rasa terima kasih pada Bapak," kataku seraya membuka kantung kresek yang berisi panganan, teh, kopi, juga beberapa bungkus rokok. Aku tahu kalau pemberian ini tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Arya dalam mengobati penyakitku. Kok pakai ngerepoti segala? Saya sama sekali tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saya tulus membantu kamu. Enggak kok Pak. Ini bukan imbalan atau apa. Ayahku hanya bilang sebagai tanda persaudaraan antara keluarga saya dengan Bapak. Sekalian saya juga mau dibimbing oleh Bapak dalam hal pelajaran apa saja. Kamu serius, Gono? Iya, Bapak, semua untuk berjaga-jaga saja. Setidaknya seorang laki-laki itu bisa melindungi kehormatannya, tidak bisa dihina dan direndahkan begitu saja. Dengan senang hati, saya akan memberikan pelajaran sama kamu. Tapi tidak di sini, tempatnya gak enak, bisa dilihat orang. Kita akan berlatih di sana, ujar Pak Arya, menuju ke suatu tempat yang agak jauh di dalam perkebunan. Dan mulai saat itulah aku sering mengunjungi Pak Arya yang sekarang sudah menjadi guruku. Pak Arya selain mengajarkan silat, ia juga mengenalkan aku pada dasar-dasar ilmu santet dan pencegahannya. Aku sama sekali tak menyangka kalau laki-laki tua yang nampak sederhana itu ternyata banyak menyimpan pengalaman yang luar biasa. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.